selamat bertemu kembali tutorial tentang kuisis bersama saya Ahmad Toha ya Bapak Ibu. Nah, pastikan kita sudah login dan menunya sudah seperti ini. Baik ya, yang pertama hari ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara membuat kuis ya di kuisis. Nah, setelah kita login Bapak Ibu, kita disuguhkan di dashboard pertama ini ratusan ya, banyak sekali menu-menu yang bisa kita pakai. Nah, baik ya. Pertama Bapak Ibu, kita bisa membuat dari awal atau membuat dengan cara teleportasi atau teleport ya. Di dashboard di sini ada beberapa menu, ada untukmu, penilaian, presentasi, video interaktif dan analisis. Saya akan coba memberikan atau memberi tutorial cara membuat kuis di kuisis secara dasar dari awal, kemudian dari AI dan dari teleportasi. Ya, baik, kita buat yang pertama ya Bapak Ibu. Kita klik buat. Ini dari dasar. Lalu kita klik penilaian. Tunggu sebentar. Nah, kalau kita buat klik dari awal, nah ini ada 3 cara. Yang pertama, impor lembar kerja atau pertanyaan dari dokumen kita, dari komputer kita, bisa Excel, bisa Word, bisa PDF. Kemudian dari AI, nah ya, kemudian membuat dari awal. Kita coba membuat dari awal. Nah, kalau kita membuat dari awal juga ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Seperti tadi, ya, di sini tampilan tadi itu digabungkan dari sini, import dari lembar kerja, kemudian ajukan dari atau dari awal. Setelah kita disuguhkan di sini Bapak Ibu, ya, kita bisa memilih. Ingat, karena akun kita tadi basic, akun kita basic, pasti ada batasan-batasan saat kita bekerja atau menggunakan kuisis. Kita hanya dikasih 4. Yang pertama pilihan ganda, isian singkat, jawaban gambar, dan esai. Ya, untuk jawaban video, jawaban audio ini menggunakan akun super. Bagaimana cara mendapatkan akun super sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Juga kita diberikan ini survei, ini masih akun basic. Kemudian awan kata, nah juga masih akun basic. Kemudian menjodohkan, susun ulang, seret dan lepas, drop down, penanda, gambar berlabel, mengkategorikan itu akun super sehingga kita tidak bisa menggunakan. Lalu yang matematik, respon matematik dan grafik itu juga menggunakan akun super. Nah, baik ya Bapak Ibu, akan saya coba mulai dari awal ya. Pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pilihan ganda. Kita tunggu. Ingat, kecepatan ini tergantung kapasitas properti yang kita miliki. Laptop, kemudian koneksi internet itu harus bagus. Nah, ada beberapa cara ya Bapak Ibu
Di sini caranya kita bisa menambahkan gambar untuk pertanyaan, kemudian voice, audio untuk pertanyaan, dan video untuk pertanyaan. Nah, kita klik pertanyaannya, kita buat yang simpel saja, sama 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Nah, lalu kita disuruh membuat kunci jawaban. Kunci jawaban secara default sudah disiapkan 4. Tapi kalau kita pengen tambah, klik saja. Sehingga ada 5. Maksimal 5. Bila kita tidak menginginkan, kita hapus. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Pertanyaannya 1 tambah 1 kita jawab 2, 4, 6, 8. Nah, ingat tandai jawaban yang benar. Ya. 1 tambah 1 itu berapa menurut jawabannya? Nah, kita kasih klik ini. Nah, sehingga nanti sistem akan mengacak dan memberikan jawaban yang bila mana siswa memberi jawaban mengklik jawaban 2 nanti akan ada poinnya. Berapa poinnya? Di sini kita sudah disiapkan secara default 1 poin. Bila mana kita 10 pertanyaan otomatis 1 poin. Tapi kalau kita hanya beberapa pertanyaan kita bisa ubah. Ya. Nah, di sini ada sampai dengan 20 poin. Ingat, secara default 1 poin. Waktunya pun sama ya Bapak Ibu. Tingkat kesukarannya kita berikan berapa detik. Maksimal 15 menit. Nah, maksimal mulai dari 5 detik sampai dengan 15 menit. Secara default 30 detik. Ya. Kemudian ada standar tanda. Nah, ini kita bisa pilih tingkat paket sekolah di distrik kami. Nah, itu kita menggunakan kurikulum apa. Nah, terserah ya. Nah, itu digunakan untuk diferensiasi tadi. Lalu ada save question, menyimpan kuis. Ya. Nah, kemudian di sini memasuk hurufnya. Di sini bisa kita ganti dengan blok. Nah, bisa dikasih warna, merubah warna. Ya, standarnya tadi putih. Nah, bisa kita ubah. Kemudian bold, ya, kita blok, kita tebalkan juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada italic, mengeringkan, kemudian ada underline, ya, garis bawah, kemudian ada coret, lalu ada aksen di atas, kemudian aksen di bawah, dan jumlah. Setelah kita rasa ini selesai, kita klik save question. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sampai dengan ini sudah disiapkan. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Tunggu sampai ada tampilan kuis kita. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, langsung tadi secara manual, sekarang saya simpan dulu biar nanti bisa diimpor ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini ada beberapa menu. Tambahkan pertanyaan serupa dari AI, tambahkan penjelasan jawaban, ini juga dari AI,
terjemahkan kuis, opsi lebih ya. Kemudian ini pengaturan tadi bisa kita edit dan poin ya. Lalu ada pengaturan dan review. Nah, pengaturan di sini kita disuruh memberikan judul pertanyaannya apa judul kuis kita apa. Semua kita coba saja lah. Latihan 1, mata pelajarannya apa Bapak Ibu. Nah, matematika atau terserah mapel yang Bapak Ibu pegang. Kemudian pilih kelas 1 atau kelas yang Bapak Ibu inginkan. Di sini sudah sampai perguruan tinggi. Nah ya, nah kemudian Bapak Ibu setelah kelas ini kita bahasanya menggunakan bahasa apa. Kita ganti bahasa Indonesia. Pastikan di sini terlihat oleh publik. Jangan sampai tidak terlihat oleh publik ya. Terbatas itu untuk super. Kemudian semua orang di organisasi saja juga untuk super. Jadi secara default untuk akun basic adalah terlihat oleh publik. Kemudian kita juga bisa memberikan gambar di kuis kita yang sudah buat, bisa unggah dari perangkat kita, bisa kita cari dari webnya Quizzes, ya, kita ketik saja kuis, nah, kita search, kita cari. Nah, ini bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Nah, kita klik, kemudian tunggu sebentar sampai di sini default, bisa kita besar kecilkan. Nah, terserah ya. Atau secara default kita biarkan tidak apa-apa. Lalu kita simpan. Otomatis akan masuk di perpustakaan kita. Akan masuk di perpustakaan. Caranya ya seperti yang tadi. Nah, kemudian kita simpan kembali. Tadi sudah otomatis sudah masuk di perpustakaan kita. Nah, di sini namanya sudah latihan 1. Kemudian ada menu review. Menu review itu, nah ini bentuk nanti yang akan tampil kepada siswa. Memang nggak bisa diklik ya Bapak Ibu karena memang tidak tidak secara review di koleksi atau di perpustakaan. Di sini juga ada menu tunjukkan kunci. Nah, di sini. Tapi kalau kita sembunyikan, nah nanti akan tampil semua. Nah, kalau dirasa sudah oke, kita close. Lalu kita simpan. Ya. Lalu kita simpan. Itu cara membuat kuis dari awal. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul kan gambarnya tadi ya. Kemudian latihan 1 sesuai yang kita kita tulis. Lalu menu di soal yang sudah kita buat di sini Bapak Ibu ada beberapa menu yang ada di sini. Nah, ada edit, simpan, kemudian sebarkan. Sebarkan ini artinya dibagikan kepada guru atau kepada siswa. Ya. Lalu ada download, kemudian ada salin link, embed, kemudian laporan, lalu pengaturan dan hapus. Kita bisa menghapus ya, kita bisa menghapus. Kemudian ada review. Review ini kita bisa gunakan ya, kita bisa gunakan bila mana
bila mana siswa tidak memiliki perangkat. Nah, caranya kita klik bermain sebagai siswa. Ya. Nah, akan diarahkan ke tab lain. Akan diarahkan ke tab lain, ya. Di sini nanti akan bisa kita tunjukkan di proyektor kepada siswa. Nanti siswa disuruh maju, kemudian kita yang mengeklik, ya, kita yang mengeklik. Seumpama di layar dia pegang huruf, nah di sini, ya, ada pratinjau sebagai siswa, tantangan teman, dan flashcard. Kita coba yang sebagai siswa, ya. Nanti akan tampil sungguhan seperti mengerjakan menggunakan perangkat, ya Bapak Ibu. Nah, ini siswa disuruh maju, disuruh memilih, ya. Kalau dia pilih yang ini, kita klik ini. Kalau pilih yang ini, kita klik ini. Pilih ini atau klik ini, atau ini. Atau siswa kita bisa berikan siswa 4 kertas warnanya yang sama dengan ini. Setelah siswa dikasih pertanyaan ini, disuruh mengangkat kertas warna apa. Lalu kita klikkan, semua dia pilih yang warna biru tua. Kita klik. Nah, nanti jawabannya dia benar atau salah.